Selamat pagi anak-anak MEM, kembali lagi dengan Mem Yuni. Di video kali ini Mem Yuni akan memberikan penjelasan dari materi tema 4A, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Oke, ada 3 muatan mapel yang akan kita pelajari di video kali ini. Yang pertama muatan IPS, yang kedua muatan Bahasa Indonesia, dan yang ketiga muatan IPA. Oke, let's check this out. Oke, kita masuk di pembelajaran tema 4A, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama dari muatan IPS. Nah, Mem ini ingin bertanya dengan kalian, siapa di antara kalian yang mengetahui jenis makanan tradisional Indonesia? Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenis makanan tradisional yang ada di Indonesia dan bahan dasarnya apa, bagaimana cara pembuatannya, dan yang paling penting, dari mana asalnya. Oke, Mem ini akan memberikan 6 contoh makanan tradisional di Indonesia beserta dari mana asalnya, bagaimana proses pembuatannya, apa bahan dasarnya. Oke, dan yang pertama kita ambil makanan empek-empek. Oke, kalian pernah dengar kan makanan pempek? Nah, makanan ini berasal dari daerah Palembang. Oke, namanya pempek, asalnya Palembang. Nah, bahan dasarnya apa sih? Bahan dasarnya adalah daging ikan yang digiling lembut dan tepung kanji. Itu bahan dasar dari empek-empek. Dan yang keempat, cara pembuatan daripada empek-empek direbus dan digoreng. Itu contoh yang pertama. Next, untuk makanan tradisional yang kedua adalah ayam taliwang. Pernah dengar? Ini juga baru pertama kali mendengarnya. Nah, ternyata ayam taliwang ini berasal dari daerah Nusa Tenggara Barat atau disingkat dengan NTB. Nah, cara pembuatannya dibakar dan digoreng. Oke, dan ternyata bahan dasarnya sama seperti namanya, yaitu ayam taliwang. Pasti bahan dasarnya adalah daging ayam. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah makanan rendang. Wah, kalau yang ini pasti kalian mungkin sudah paling tahu ya. Ternyata makanan rendang berasal dari Sumatera Barat. Bahan dasarnya sesuai dengan namanya rendang ya, pasti kalian sudah tahu. Bahan dasarnya adalah daging sapi, santan kelapa, cabai, dan bumbu-bumbu lainnya. Cara pembuatannya yang pertama hanya direbus saja. Itu adalah makanan tradisional rendang. Dan makanan yang keempat adalah makanan sop konro. Kalian pernah dengar? Ya, sop konro berasal dari Sulawesi Selatan. Bahan dasarnya adalah bahan iga sapi atau daging sapi. Jadi sop konro ini berasal atau bahan dasarnya adalah daging sapi. Cara pembuatannya, karena dari namanya aja pasti sop, pastinya cara pembuatannya adalah direbus. Oke, makanan yang kelima adalah nasi pundut. Apakah kalian pernah dengar nasi pundut? Nasi pundut berasal dari Kalimantan Selatan. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa bahan dasar nasi pundut adalah bahan dasar nasi. Dan cara pembuatannya adalah dengan dikukus. Dan contoh yang terakhir adalah gado-gado. Nah, pasti kalian udah sering dengar dong. Tapi kalian tahu nggak dari mana asal gado-gado ini? Ya, benar sekali, berasal dari DKI Jakarta. Nah, cara pembuatannya yaitu dengan direbus. Bahan dasarnya apa? Sayur-sayuran yang digabung dan direbus dan akan dicampur dengan sambal kacang. Waduh, Mem ini jadi lapar deh. Nah, itu adalah 6 jenis makanan tradisional di Indonesia. Mem Yuni harap kalian juga harus tahu jenis makanan tradisional dari daerah kalian masing-masing. Oke? Nah, next kita akan masuk ke materi bahasa Indonesia. Sama seperti video sebelumnya, kita masih membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mem ini hanya menyinggung pengertian dan ciri-ciri daripada gagasan pokok dan pendukung ya, karena kalian harus paling tahu bagaimana dan arti daripada gagasan pokok ini supaya kedepannya, karena kita akan mempelajari bahasa Indonesia ini akan mencari tahu
pokok adalah gagasan yang menjadi pengembangan sebuah paragraf ya. Dan gagasan pokok itu sudah ingat ya, ada di dalam kalimat utama yang letaknya ada di awal ataupun ada di akhir paragraf. Itu gagasan pokok. Ingat, gagasan pokok ada di dalam kalimat utama. Kalimat utama ada di awal atau ada di akhir sebuah paragraf. Dan kita masuk ke gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu gagasan yang mendukung si gagasan pokok tadi ya. Jadi yang mendukung perkataan si gagasan pokok itu adalah gagasan pendukung. Nah, dan ternyata gagasan pendukung diwakili lebih dari satu kalimat pendukung. Jadi ternyata gagasan pokok itu diwakili lebih dari satu kalimat pendukung ya. Ini namanya gagasan pendukung. Sebelumnya Mem ini mau ngasih tahu ciri-ciri gagasan pokok. Yang pertama, kalimatnya terfokus pada isi dan topik paragraf. Jadi fokus daripada gagasan pokok pasti yang ceritain di dalamnya itu apa sih? Itu ciri gagasan pokok yang pertama. Dan yang kedua, informasinya bersifat pada umumnya. Dan yang terakhir, berbentuk frasa atau tidak memiliki kata kerja karena merupakan intisari dari kalimat utama. Jadi 3 ciri gagasan pokok yaitu yang pertama, kalimatnya fokus dari topik sebuah paragraf. Yang kedua, informasinya bersifat umum. Dan yang terakhir, berbentuk frasa karena merupakan intisari. Jadi intinya. Jadi kalau ketika kalian menemukan kalimat utama, kalian bisa meringkas dari kalimat utama itu menjadi sebuah gagasan pokok. Nah, ketika kalian sudah mengetahui gagasan pokok, pastinya akan diikuti oleh gagasan pendukung, tapi harus lebih dari satu kalimat pendukung. Oke? Kita masuk ke pelajaran muatan sifat. Nah, kalian tahu kan kemarin kita juga sudah belajar tentang bunyi. Nah, di video ini Mem ini akan menyinggung tentang sifat-sifat bunyi. Apa sih sifat-sifat bunyi? Nah, ada 3 sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Maksudnya adalah bunyi mengenai permukaan benda keras. Jadi, kalau bunyi mengenai benda keras, itu namanya bunyi dapat dipantulkan. Contoh, suara kita akan terdengar lebih keras di dalam gua akibat dari pantulan bunyi yang mengenai dinding gua ya. Dinding gua itu adalah permukaan yang keras. Jadi makanya ketika kita teriak di dalam gua, suara kita seperti terpantul karena bunyi suara kita mengenai dinding daripada gua, yaitu permukaannya keras. Itu sifat yang pertama. Dan sifat yang kedua adalah bunyi dapat merambat. Nah, merambat berarti kalian sudah tahu ya, karena kita sudah pernah menyinggung tentang perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat maksudnya gelombang bunyi dapat merambat pada benda padat, benda gas, dan benda cair. Jadi jangan lupa kalau bunyi dapat merambat pada 3 benda ini medianya, media padat, media gas, maupun cair. Contohnya, ketika kita mendengar bunyi 2 batu yang dibenturkan di dalam air. Nah, berarti medianya adalah benda cair. Apakah kita mendengar bunyinya dari luar? Kalau kita mendengar berarti bunyinya dapat merambat atau sifat bunyi dapat merambat. Nah, sifat yang ketiga adalah bunyi dapat diserap. Aduh, ternyata bunyi bisa kita serap. Maksudnya adalah bunyi dapat diserap oleh benda lunak. Tadi kalau dipantulkan oleh permukaan benda kasar, tapi bunyi dapat diserap oleh benda lunak. Contoh benda lunak seperti busa, styrofoam, maupun gabus. Ya, pokoknya yang meliputi benda-benda lunak. Contohnya bunyi dapat diserap yaitu suara dalam ruangan yang dilapisi busa tidak terdengar dari luar ruangan. Jadi contohnya adalah suara dalam ruangan dilapisi busa tidak terdengar dari luar ruangan.
merambat melalui benda padat, benda gas, dan benda cair. Dan yang terakhir, bunyi dapat diserap oleh permukaan atau oleh benda lunak. Oke, next kita akan melihat video percobaan tentang pemantulan bunyi. Selamat pagi anak-anak MEM, kembali lagi dengan Mem Yuni. Di video kali ini Mem Yuni akan memberikan contoh percobaan pemantulan bunyi. Kita akan menguji 3 sifat bunyi. Apakah yang pertama bunyi dapat dipantulkan, dan yang kedua apakah bunyi dapat merambat, dan yang ketiga apakah bunyi dapat diserap. Nah, untuk melakukan pengujian ini ada bahan-bahan yang harus kalian ketahui. Yang pertama 1 piring, dan ini ambil 1 mangkok bisa juga. Baru 2 tabung bekas tisu gulung, kalian boleh pakai tabung apa saja, yang penting berupa kardus ya. Baru yang ketiga 1 buah busa, Mem ini pakainya seperti busa dan styrofoam, bagus juga nggak apa-apa. Baru yang keempat 1 buah jam tangan, dan yang terakhir 2 buah buku. Mem ini pakai kalender satunya, tapi tidak apa-apa, kalian boleh mencobanya di rumah. Nah, yang pertama kita akan menguji apakah bunyi dari detak jam tangan ini akan terdengar tanpa menggunakan 1 piring dan juga 1 busa. Oke, caranya mudah. Yang pertama kita letakkan 2 tabung tisu gulung di atas masing-masing buku. Oke, kita letakkan. Ya, ini pakai hapus supaya dia tidak turun. Kita letakkan 1 buah jam tangan di salah satu tabung. Kita akan dengarkan apakah bunyi terdengar tanpa media piring dan juga busa. Oke, ternyata bunyi dari detak jam tangan masih terdengar. Mengapa? Karena sifat bunyi yaitu merambat melalui zat perantara atau media gas ataupun udara. Jadi dia merambat melewati ini, dan itu adalah namanya dibilang bunyi dapat merambat. Nah, yang kedua kita akan menguji apakah bunyi dapat dipantulkan. Yang pertama kita menggunakan 1 buah piring. Kita letakkan jam tangannya di sini, pindahkan. Kita tutup dengan dua tabung itu dengan 1 piring. Kita dengarkan di salah satu tabung yang tidak ada jam tangannya. Oke, yang ini taruh di kanan jam tangannya. Yang ini tutup di sini, dua-duanya ya ditutup. Kita dengarkan yang di sebelah kiri. Apakah detak jam tangannya masih terdengar di tabung sebelah kiri? Oke, ternyata masih terdengar. Mengapa? Karena sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan dengan permukaan benda yang keras, yaitu piring. Oke, dan yang terakhir kita akan menguji apakah bunyi dapat diserap. Yang terakhir kita menggunakan 1 buah busa. Masih dengan yang sama, kita tutup. Ya, masih terdengar bunyi dari detak jam tangan. Kenapa? Karena 3 sifat benda yang terakhir adalah bunyi dapat diserap. Oke, kalian dapat melakukan percobaan ini di rumah kalian masing-masing. Mungkin kalian masih tidak percaya, tapi kalian bisa mengujinya ya. Kenapa tadi bunyi dapat dipantulkan, merambat, dan diserap? Kalian boleh menggunakan percobaan ini di rumah kalian masing-masing. Jadi jangan lupa untuk mengingat 3 sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan dengan permukaan benda yang keras, dan yang kedua, bunyi dapat merambat melalui media gas atau udara, cair maupun padat juga, dan yang ketiga, bunyi dapat diserap. Oke, sampai di sini dulu percobaan pemantulan bunyi. Semoga kalian boleh mengerti 3 sifat bunyi. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari tema 4A subtema yang ketiga pembelajaran yang pertama. Semoga kalian boleh mengerti apa yang Mem jelaskan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.